Itu berkaitan dengan pandangan teologi mereka. Ada yang memandang bahwa itu tidak disebut perceraian tapi pembatalan pernikahan. Jadi pembatalan pernikahan itu dalam pengertian karena pernikahannya dihianati dan tidak sesuai dengan janji nikahnya, maka pernikahan dibatalkan. Ya, ada pengertian yang seperti itu. Gereja. Jadi kadang jadi pelayan Tuhan ini jadi kayak mundur kena maju kena ini. Jadi kendala, tapi takut juga sama Tuhan ketika itu kebenaran tidak dijalankan. Jadi begini, kalau di gereja kan seperti yang di awal tadi diterangkan Nak Elia itu karena soal pernikahan. Ada orang bercerai, bercerai hidup, bukan bercerai mati. Ya. Dia minta diberkati di gereja, dan gereja mewujudkan itu, mengiyakan mereka menikah diberkati di gereja. Jadi aku berpedoman kepada Alkitab. Setiap orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia selain kematian. Tapi kenapa sebagian gereja, saya juga gereja suku, tapi karena saya udah kawin sama orang Karo, Nak, saya di gereja suku Karo. Jadi kadang di gereja itu kenapa bisa begitu loh, bertentangan dengan iman yang sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kenapa bisa diberkati? Apakah tidak salah? Sementara yang memberkati orang yang udah berilmu teologi, ya kan, dengan sesuai dengan Alkitab. Menurut Nak Elia, saya tanya ini, bisa nggak itu diterima gereja nggak? Atau itu hanya oknum saja yang melakukannya tidak berpedoman kepada Alkitab? Apakah itu salah? Itu pertanyaan. Ya, itu berkaitan dengan pandangan teologi mereka. Ada yang memandang bahwa itu tidak disebut perceraian tapi pembatalan pernikahan. Jadi pembatalan pernikahan itu dalam pengertian karena pernikahannya dihianati dan tidak sesuai dengan janji nikahnya, maka pernikahan dibatalkan. Ya, ada pengertian yang seperti itu. Jadi mereka menikahkan kembali karena mereka menganggap tidak ada perceraian, yang ada pembatalan pernikahan. Ya, jadi semuanya itu tergantung pandangan gereja. Memandang itu perceraiankah atau pembatalan nikah. Dan saya nggak bisa menghakimi itu. Kalau itu perceraian tapi dinikahkan kembali dan perceraiannya karena apa? Ya, karena hal-hal apa? Kalau memang karena jinah lalu dinikahkan kembali, itu salah. Tapi kalau ada beberapa gereja yang membatalkan pernikahan dengan alasan yang tidak sesuai dengan janji nikah ketika mereka mengikat pernikahan lalu menikahkan kembali, ya saya pikir itu tidak ada masalah. Gitu. Jadi semua dengan orang masuk anak Elia gini, dengan orang yang sama itu tidak salah, ya kan? Dengan wanita yang berbeda gitu loh. Iya, dengan wanita yang berbeda itu tergantung mereka memahami itu sebagai perceraian atau pembatalan nikah. Gitu loh. Karena misalnya begini, ada orang menikah, pembatalan nikah itu maksudnya gini, ada orang mau menikah ya, si cowok sama si cewek dia mau nikah. Si cowok ini ternyata diam-diam sudah punya istri di belakang, dan gereja tidak tahu tidak tahu. Lalu dia menikah dengan perempuan dan gereja memberkati. Nah, tapi tiba-tiba ketika pernikahan itu sudah terjadi, sudah diberkati, tiba-tiba gereja mengetahui kalau si cowok ini sudah punya istri. Ya. Nah, itu gereja itu akan membatalkan pernikahannya dan si istrinya itu bisa menikah lagi. Gitu. Jadi it depends, itu tergantung dengan konteksnya dan bagaimana gereja memandang case-nya itu. Itu akan disebut perceraian kah atau disebut dengan pembatalan. Begitu, ya. Satu lagi, Nak. Silakan. Satu lagi ya, Mang ya. Ya. Ini sebagai pelayan misalnya
sintua lah ya kan, sama diakon. Di dalam tata gereja itu, di dalam tata gereja yang kuanut sesuai dengan di mana aku bernaung, di dalam tata gereja sintua atau pertua itu, pelayan itu, gembala itu tidak bisa kawin 2 kali. Tidak bisa kawin 2 kali. Sementara bisa dia jadi sintua dan gereja tahu dia sudah 2 kali menikah dan istrinya belum meninggal dua-duanya gitu. Hanya yang pertama misalnya nggak dipakai lagi. Jadi di firman Tuhan juga kan di kitab Korintus kan, kalau setelah jadi pelayan Tuhan itu pertua atau diakonis itu kan nggak bisa kawin 2 kali, menikah 2 kali. Sementara di gereja gitu dibolehkan gitu loh. Di gereja tertentu, bukan di semua ya. Yang ku anut gitulah, yang ku apai, yang gereja aku gitu. Jadi itu jadi bumerang, padahal di tata gereja itu sudah tertulis itu, tapi kok bisa gereja itu menjalankan gereja tertentu gitu, udah 2 kali menikah pun di apa juga jadi pelayan gitu, jadi sintua gitu. Bagaimana pendapat Nak Elia tentang itu? Iya. Ya, saya kembali jawaban saya yang pertama. Gereja itu memandang pernikahannya itu sebagai pernikahan yang sah atau enggak. Karena enggak mungkin gereja mengizinkan mereka menjadi pelayan kalau gereja melihat itu sebagai pelanggaran. Tapi kalau gereja melihat itu sebagai sesuatu yang sah, maka dia izinkan itu jadi pelayan. Pernikahan 2 kali, yang melatar belakangi pernikahan 2 kali itu apa? Kalau kasusnya seperti yang tadi misalnya, karena ketidaktahuan lalu dibatalkan, itu nggak masalah. Ya, tetapi kalau memang bercerai, sudah diketahui lalu diberkati lagi, lalu jadi pelayan, itu nggak boleh, itu salah. Jadi tergantung kasusnya, itu terlalu general, itu terlalu umum. Ya, kasusnya bagaimana dulu nih, baru kita bisa akan pelajari. Gitu. Itu akan disebut perceraian atau itu akan disebut sebagai pembatalan. Ingat ya, perceraian itu berbeda dengan pembatalan. Pembatalan itu seperti tadi, hal-hal yang tidak sesuai dengan janji nikahnya itu dibatalkan. Tapi kalau perceraian itu karena ada yang berzina, ada yang selingkuh ya, ada yang lakuin lain-lain, itu perceraian. Dan kalau sudah bercerai oleh karena zina, itu nggak boleh nikah lagi. Nggak boleh. Gitu. Itu ya. Jadi berarti Nak Elia, ketika kita melanggar di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, pelayanan, ketika kita melanggar sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab firman Tuhan, berarti itu ketika kita nggak bisa menegakkan itu, berarti kita hubungan pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan, kan begitu saja itu ya kan? Betul. Ya, betul. Ya. Sudah. Makasih anak ya. Pertanggung jawaban. Mulia teh. Oke ya. Tuhan berkati ya. Amin.